Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back with me Ustazah Eva for English subject. Okay, for today I will teach you about new material is talking about simple present tense. So what is simple present tense? The present simple tense is used to express repeated or habitual actions in the present. Present simple is also used to refer to states that exist at the time of speaking. Jadi simple present itu keterangan waktu yang biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berulang-ulang atau kegiatan yang menjadi kebiasaan pada waktu tersebut, gitu ya. Jadi present simple juga kadang digunakan untuk menyatakan keadaan kita berbicara pada saat itu, tuh ya. Jadi intinya keterangan waktu yang digunakan pada saat kita berbicara. Okay. Next, the use of simple present. Penggunaan simple present. Nah, simple present itu biasanya digunakan untuk apa? We use present tense to talk about the following things. Jadi kita memakai simple present itu untuk hal-hal di bawah ini. Nah, yang pertama, something that is true in the present. Untuk menyatakan untuk menyatakan sesuatu yang betul pada saat itu. Kondisinya memang begitu, betul adanya. For example, I live in Jakarta. Ya memang saat ini saya sedang tinggal di Jakarta gitu. I'm a student, you are a teacher, she is a doctor. Nah, saya seorang murid, kamu seorang guru, dia seorang dokter. Nah, memang keadaan pada saat si yang berbicaranya itu ya begitu, saya seorang siswa misalnya, dia seorang guru, dia perempuan seorang dokter. I'm 14 years old. Saya berusia 14 tahun. Ya memang mungkin pada saat itu orang yang sedang berbicara itu usianya 14 tahun. Yang kedua, penggunaan simple present itu untuk something that happens again and again at the present or habitual action. Jadi untuk menyatakan kegiatan yang terjadi sering terjadi lagi dan lagi gitu pada saat itu, atau untuk menyatakan kegiatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Contoh, I play football every weekend. Saya bermain bola setiap weekend, setiap akhir pekan. Nah, the other example, she joins a vocal course on Wednesday. Dia bergabung dengan kursus vokal pada hari Rabu. Nah, penggunaan simple present yang ketiga itu something that is always true or general truth. Nah, untuk menyatakan kegiatan, untuk menyatakan bahwa sesuatu itu memang selalu betul atau kebenaran umum. Nah, kebenaran umum itu ya memang semua menganggapnya memang betul seperti itu. For example, the earth circles the sun. Jadi bumi itu mengelilingi matahari. The sun rises in the east and sets in the west. Jadi matahari itu terbit di timur dan tenggelam di barat gitu ya. Another example, sugar is sweet. Gula itu manis. Everybody say that sugar is sweet. Nggak, semua orang ngomong bahwa gula itu manis, itu kebenaran umum. Next. Okay. This is
the verbs in simple present tense. Jadi ada kata kerja juga dalam simple present tense. Nah, lihat kolom yang sebelah kiri itu ada pronoun. Nah, pronoun itu kata ganti. Kata ganti itu ada saya, kamu, kita, kami, ada juga she, he, it. Nah, kata kerja untuk ayu, we, they atau ayu, they, we itu berbeda dengan she, he, it. Nah, kata kerjanya lihat. Kalau untuk ayu, they, we, ayu, we, they itu kata kerjanya tidak menggunakan apa-apa, tidak boleh menggunakan ing, nggak jadi playing, singing, atau tidak juga menggunakan s atau is, nggak jadi plays, sings, studies, nggak ya. Itu untuk ayu, we, they. Lihat contohnya. Kalian bisa lihat di situ. Untuk ayu, dewi itu ya kata kerja pertama aja, kata kerja pada asalnya begitu ya begitu, tidak berubah menjadi pakai s atau es atau ing ya. Nah, jadi dan kata kerja yang digunakan apabila subjeknya she, he, it, nah pronounnya she, he, it, maka dia menggunakan s atau is. Lihat, plays, and then sings, studies, likes, itu kalau subjeknya atau pronounnya she, he, it. Ya, kalian bisa dengan mudah membedakan kalau pronounnya atau subjeknya ayu, they, we itu without s or es, but she, he, it is need s or es. Begitu ya, kalian bisa baca sendiri. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu, jadi penggunaan simple present itu menggunakan rumus juga ya. It is looks like a math, seperti matematika mungkin ya, tapi it's more simple I think. Nah, jadi dalam kalimat itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif. Okay. Let's see. Nah, this is for positive sentence. Nah, untuk kalimat positif dalam bentuk simple present, lihat kolom yang sebelah kiri ada s. S itu apa? Subjek. Subjek itu ayu, we, they yang tadi di slide sebelumnya, atau pronoun gitu ya. Kalau subjeknya I tadi, nah kalau subjeknya I berarti kata kerjanya tidak memakai apa-apa ya. Tidak, kalau subjeknya I, you, they, we itu nggak suka s lah intinya mah ya. Nggak suka s atau es. Lihat contohnya, lihat dulu patternnya. Pattern itu apa? Pola atau rumusnya. Subjek plus verb. Nah, di sini verbnya ada yang dalam kurung s atau es, ada juga yang nggak boleh pakai s atau es ya. Plus objek itu ya objek aja dalam bahasa Indonesia, atau complement itu pelengkap, atau adverb itu apa? Kata keterangan. Nah, untuk kalimat positifnya Ustadzah ulangi lagi, kalau subjeknya I, you, they, we, dia tidak boleh memakai s, dia tidak suka s, tapi kalau she, he, it, dia suka s. Look at the sentence. I wake up. Nah, lihat. I wake up in the morning at 5 o'clock. Wake up, enggak karena subjeknya I, jadi wake up, enggak jadi I wakes up. No, it's wrong. Okay? I wake up in the morning. Nah, tapi kalau yang subjeknya he, nah yang ini, dia suka es atau suka es. Lihat, he watches detective series every week. Dia menonton seri detektif setiap minggu. Lihat. Nah, he watches.
Kalau subjeknya diganti jadi we atau you, jadi you watch. We watch. Nah, tapi kalau subjeknya he atau she, jadi tambah es atau es. He watches, she watches, it watches. Nah, it itu digunakan untuk apa? Kalau itu biasanya digunakan untuk benda atau binatang. Oke, next itu untuk kalimat positifnya. Nah, lihat kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif ada subjek tambah do atau does, tambah not, tambah verb one. Oke. Nah, kalau di dalam bentuk negatif, kata kerja yang tadi ada s-nya atau es-nya, ketika ada kalimat negatif, ada not-nya, ada das, itu tidak boleh pakai s atau es. Jadi kita lihat dalam bentuk kalimatnya. She doesn't eat bread. Nah, dia tidak makan roti. Kenapa pakai das? Ya, ini aturannya memang kalau untuk kalimat negatif tidak pakai do. Untuk kalimat negatif yang subjeknya she, he, it itu pakai das. Tapi untuk subjeknya they, ayu, they, we, mereka pakai don't. Gitu, lihat. She doesn't eat bread. Dia tidak makan roti. It-nya tidak memakai s karena sudah diganti oleh does. Di situ ada does, jadi kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Kalimat yang kedua yang they don't watch TV at night. Nah, karena subjeknya they berarti tidak menggunakan does tapi dia memakai do. Tambah not berarti don't. Begitu ya. Dalam kalimat. Nah, sekarang interrogative. Interrogative itu apa? Kalimat bertanya. Nah, kalau kalimat bertanya, balik lagi kalian harus ingat subjeknya. Kalau subjeknya do, kalau subjeknya they, maka kata bantu pertama yang dipakainya adalah do. Do they come to ramen bar every Monday? Nah, do-nya di depan. Kalau tadi pas interrogatif, doesn't-nya di tengah, don't-nya juga di tengah. Nah, ketika interrogatif, do atau does-nya dipindah ke depan. Do they come to ramen bar every Monday? Does she practice English speaking every month? Dan balik lagi kata kerjanya ketika ada do atau does atau don't atau doesn't itu kembali ke kata kerja pertama, tidak memakai s atau es. Jadi kata kerja yang memakai s atau es itu hanya digunakan ketika kalimat positif dengan subjek she, he, it atau the name of person ya. Ustadzah ketinggalan menerangkan bagaimana kalau subjeknya nama orang, misalnya Ariel, Zahra. Nah, itu sama dengan she atau he. Jadi kata kerjanya memakai s or es. Okay, I think that's enough for the material about simple present tense. Ya, ini simple present tense-nya yang verbal atau memakai kata kerja. Next masih ada simple present yang tidak menggunakan kata kerja tapi memakai auxiliary verbs. Oke. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh bertanya ke Ustazah langsung. You can chat me if you need my help. Okay. I think that's enough for this material. I hope you understand. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.